Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu saham yang di-request oleh teman kita. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan SMDR dan HIS. Teman-teman bisa tebak saham apakah ini? Ya, mereka adalah saham logistik yang bergerak di bidang pengantaran barang-barang. Mirip dengan beberapa saham lainnya sih seperti HIS yang juga mengantar berbagai produk seperti komoditas batu bara dan juga produk-produk tambang lainnya. Perusahaan yang satu ini juga bergerak di bidang yang sama, yakni Transpower Marine Tbk dengan kode emiten TPMA yang hari ini naik sampai 12%. Wow, lalu bagaimana dengan fundamentalnya? Mari kita bahas sama-sama ya. Pertama kita kenalan dulu dengan perusahaan TPMA ini. Dari sejarahnya yang terlebih dahulu, mereka didirikan baru-baru ya, belum terlalu lama, tepatnya tanggal 24 Januari tahun 2005. Itu kalau kita hitung-hitung sih berarti tahun lahir ulang tahunnya mereka sudah 17 tahun sih ya. Untuk sebuah perusahaan ini merupakan umur yang masih cukup muda ya, karena ada perusahaan yang umurnya juga udah ratusan tahun. Tapi meskipun muda, tetapi TPMA ini lumayan dapat memberikan kinerja yang bagus. Sebagus apa nanti kita akan lihat ya. Mereka bangga dalam memberikan solusi ahli dan disesuaikan untuk transportasi dan penanganan kargo curah, terutama untuk sektor batubara di Indonesia dan Asia Tenggara. Kami telah beroperasi di industri perkapalan yang menyediakan layanan pengangkutan batubara dan kargo lainnya menggunakan kapal tunda dan tongkang. Kami juga mengoperasikan crane barge untuk transshipment. Untuk jasa yang mereka berikan itu bukan hanya batu bara, tapi ada kargo lain. Mereka lagi mengembangkan sektor nikel kalau kita baca di sini ya. Garap bisnis pengangkutan nikel dengan kerjasama berbagai perusahaan-perusahaan. Emiten yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran, TPMA, bersama-sama dengan PT Pasifik Pelayaran Indonesia dan TNG International Holding Limited, bagian dari Singsan Holding Group, perusahaan asal Tiongkok. Adik-adik ada 3 kerjasama di sini ya. Telah menekan nota kesepahaman kerjasama patungan pengangkutan nikel melalui anak perusahaan yaitu PT Translogistik Perkasa. Menargetkan akan membeli kapal tunda dan tongkang sebanyak 60 set atau sekitar 250 juta US dollar dalam rangka waktu 4 tahun ya. Dalam jangka waktu 4 tahun, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Transpower Marine atau TPMA, Rudi Sutiono mengharapkan pada akhir Desember 2021 para pihak akan merampungkan perjanjian kerjasama yang mengatur hubungan serta pembagian tanggung jawab di antara banyak para pihak. Pemberian kapal tunda dan tongkang ini merupakan langkah awal dari kerjasama patungan ini dan kedepannya memiliki potensi yang lebih besar seperti pembelian kapal kapasitas besar oleh perusahaan dan bahkan kerjasama di bidang pertambangan nikel, kata dia dalam keterangan tertulis. Keputusan perseroan untuk memulai pengangkutan nikel menurut dia merupakan momentum yang tepat. Betul ya, tepat sekali ya, karena nikel saat ini menjadi primadona di Indonesia. Hal tersebut sehubungan dengan pengembangan industri kendaraan listrik dunia secara besar-besaran, yang mana nikel merupakan salah satu komponen bahan baku baterai lithium, penggerak utama kendaraan listrik, apalagi Indonesia merupakan salah satu produsen biji nikel terbesar di dunia, dan memiliki industri smelter nikel terintegrasi. TPMA menggandeng PPI karena dianggap sebagai salah satu perusahaan yang telah berpengalaman dalam pengangkutan nikel. Sedangkan Singsan merupakan grup besar dari Tiongkok yang bergerak dalam pertambangan nikel, industri nikel, baja, lithium baterai, dan industri lainnya yang terkait dengan investasi yang tersebar di beberapa negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Singsa melakukan investasi di 2 lokasi industrial park, yaitu di Morowali, Sulawesi Tengah, lalu di Wedabei, Halmahera, Maluku. Dukungan dari pemerintah Indonesia menempatkan kedua investasi tersebut sebagai aset nasional yang akan mendorong ekonomi Indonesia. Investasi di Morowali merupakan rantai industri baja tahan karat terintegrasi pertama di dunia ya. Sedangkan di Iwip, selain smelter nikel, Singsan Group juga membangun pabrik baterai lithium sebagai penunjang kendaraan listrik. Itulah bagaimana prospek bisnis daripada TPMA yang bergerak di bidang logistik. Mereka kerjasama dengan 2 perusahaan tadi ya. Kalau kita lihat, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari Indonesia untuk pengangkutan nikel. Untuk sekilas tentang produk mereka, pelayanan mereka itu ada tug and barge ya, mengoperasikan lebih dari 60 set tug dan barge untuk pengangkutan kargo curah seperti batu bara, wood chips, clinker, sponge rotary clean, dan lain-lain. Nah, ini dia proses-prosesnya ya, aktivitasnya dan lain-lain, dari memuat, pelayaran, pengosongan. Lalu selanjutnya jasa yang mereka tawarkan ada yang bergerak di bidang derek mengambang.
mengoperasikan beberapa crane barge dengan kapasitas muat dari 18.000 sampai 24.000 metrik ton per hari. Nah, ini dia ya. Jadi ini prosesnya, pengosongannya bagaimana, pakai apa, kita bisa lihat di sini. Besar banget ya. Ini besar banget. Lalu selanjutnya yang pelayanan jasa mereka yang ketiga, yakni adalah harga pengiriman untuk sewa barang mereka ya. TPM mengoperasikan dan mengelola lebih dari 60 set kapal tunda dan tongkang serta beberapa floating crane. Armada canggih yang luas ini kami dapat menyediakan pelanggan dengan layanan terintegrasi berikut. Ada tie and barge yang kita tadi sudah lihat. Armada kami modelnya dengan umur rata-rata kurang dari 5 tahun, jadi masih terjamin ya kesehatan mereka. Terpelihara dengan baik melalui sistem perawatan terpadu kami dan dilengkapi dengan sistem navigasi canggih. Ini beberapa, ada derek mengambang juga. Nah, ini diulang-ulang sih, lihat servisnya kebanyakan seperti itulah ya. Lalu chartered your fleet, ini kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kata armada Anda, sewa armada. Mengoperasikan, mengelola lebih dari yang kayak tadi kita sudah baca ya. Nah, ini sewa dan jasa daripada mereka. Yang dari kapal tongkang sampai ada yang crane untuk mengambil muatan daripada kapal yang besar itu. Bagaimana dengan prospeknya? Ya, kalau kita lihat sih mereka sudah terdiversifikasi ya, dari generasi batubara sampai generasi nikel yang akan melanjutkan generasi batubara. Jadi untuk prospeknya sih bagus banget. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya terlebih dahulu, di mana masyarakat itu hold sekitar 19,66%. Ini aman. Lalu PT Duri Tunggal Perkasa Mandiri sebesar 57,74%. Ya, untuk pemegang sahamnya Duri Tunggal Perkasa Mandiri sih nggak ada berita-berita negatif sih. Jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat key statistik daripada TPMA yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Untuk fundamentalnya, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Mereka IPO tahun berapa ya? 2013, jadi udah cukup lama sih. Sejak mereka dimulai dibangun pada tahun 2005. Jadi 8 tahun setelah itu mereka IPO. Dengan PER-nya 10,29 kali. Yap, ini sebelum mereka naik 12% pasti di bawah 10 kali sih. So, itulah kenapa mereka bisa naik 12% pada hari ini ya. Dengan operating profit margin 19% dan net profit margin 15%. Ini tebal. Jadi layanan logistik mereka sangat menghasilkan laba. Quick ratio-nya 142%, ini aman, bisa bayar hutang jangka pendek ya. Mereka juga sangat rajin bagi dividen. 2017, 18, 19, 20, 21, tinggal tunggu tahun 2022 nanti. Laba mereka ada, jadi tinggal bagikan aja sih. Untuk transaksi turnover harian mereka pada hari ini, hari Jumat, 4,97 miliar rupiah. Yap, jadi TPMA ini bagaimana? Dari keempat kriteria saya sih ada satu yang mereka nggak lolos ya, yakni yang PER tadi. Tipis banget sebenarnya, tapi saya harus mendiskualifikasi TPMA ini untuk dapat masuk ke dalam watchlist. Karena selain TPMA masih ada lagi banyak saham yang memiliki valuasi yang lebih murah. Jadi untuk TPMA saya skip dulu. Demikian pembahasan TPMA yang menyediakan jasa logistik batubara sampai ke nikel yang memiliki masa depan yang cukup terjamin. Tapi sayang sekali PER-nya masih cukup mahal bagi saya ya. Jadi ditunggu sampai PER-nya lebih murah lagi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.